Diprediksi bangkrut Petronas Malaysia. PHK massal karyawannya, krisis ekonomi menjadi momok yang menakutkan bagi setiap negara karena bisa membuat efek domino yang mengguncang sebuah negara. Tentunya kita belajar dari krisis ekonomi 1998 yang terjadi di Asia Tenggara. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Novi Story. Satu video yang akan saya tampilkan kali ini sangat mengejutkan sekali, bahwa Petronas ini memecat atau mem-PHK ribuan karyawan agar Petronas bisa bertahan sekitar 10 tahun. Ini sangat menarik sekali teman-teman ya, karena kita tahu Petronas ini adalah perusahaan minyak raksasa Malaysia, dan teman-teman juga harus tahu bahwa Petronas ini out ya sama Petros Sarawak. Jadi Sarawak sekarang mengambil alih semua kilang-kilang minyak Petronas yang ada di Sarawak untuk mereka kelola sendiri. Seperti apa videonya, dan ini video yang sangat menarik sekali untuk mengkantar narasi-narasi orang Malaysia yang suka menghina-hina Indonesia. Hingga membuat Indonesia diambang kehancuran karena krisis moneter. Dan akibat krisis moneter tersebut, harga kebutuhan naik, tidak terjangkau oleh masyarakat, sehingga menyebabkan kerusuhan dan lengsernya pemerintahan saat itu. Selain itu, krisis ekonomi juga membuat perusahaan-perusahaan besar melakukan efisiensi demi keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Bahkan banyak perusahaan raksasa dunia yang hilang atau bangkrut karena tidak bisa beradaptasi dengan zaman. Petronas adalah perusahaan minyak dan gas milik Malaysia yang baru-baru ini mengumumkan akan mem-PHK massal karyawannya. Hal itu dikarenakan untuk keberlangsungan hidup Petronas di masa depan. Baru-baru ni Petronas ada cakap nak kurangkan orang, lebih-lebih lagi kat dalam role admin. Sesiapa yang kerja admin ada kemungkinan akan ditukar atau di-replace. Halaunya sebab AI dan digital, dan kalau company lain tengok Petronas ni dah berjaya gunakan AI dalam sistem admin diorang, akan banyak lagi company akan follow Petronas ni, dan ramai lagi yang akan. Salah satu yang popular kerja yang saya nak mulakan dahulu, SYFQAR Syafikar barangkali, House Petronas' right sizing affecting the nation's economy. Paktam Nizama, if no more Petronas in another 10 years, what will happen to Malaysia? Dia kata macam ni sebab Tengku Taufik sendiri kata kalau tak buat right sizing ni, tak kurangkan pekerja ni, boleh jadi Petronas tak ada dalam 10 tahun. That's what ET said. Pengumuman daripada Tan Sri Tengku Taufik itu sangat mengejutkan, tetapi sebenarnya mungkin dah lama perlu dibuat satu keputusan berani seperti itulah. Dan ini akan ada kesan politiknya, sebab Petronas ni, kalau istilah dia dalam bahasa Inggeris, adalah the crown jewel of Malaysia dari segi custodian ataupun entiti yang menjaga aset hidrokarbon kita, khazanah asli hidrokarbon kita, dan juga crown jewel dari segi sumbangan kepada kerajaan yang jumlahnya berpuluh-puluh bilion. Menurut Presiden dan Kepala Eksekutif Petronas Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz mengatakan, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Alasan untuk melakukan ini adalah untuk keberlangsungan hidup Petronas dalam beberapa dekade mendatang. Jika kita tidak melakukannya mendatang, tidak akan nada Petronas dalam 10 tahun mendatang. Bahwa ini sebenarnya langkah yang sangat krusial bagi keuangan Malaysia, karena Petronas ini adalah merupakan lumbung atau pundi-pundi penghasilan Malaysia melalui Petronas. Dan ini juga langkah awal menurut saya Sarawak ini akan merdeka, karena mereka sudah menguasai aset-aset Petronas yang ada di Sarawak dan juga di Sabah. Sarawak juga berhasil akan membuat sebuah maskapai penerbangan sendiri, yaitu Borneo Airlines. Dan saya yakin Sarawak ni lambat laun dia akan berpisah dengan Malaysia. Katanya perubahan dan dinamik sektor minyak dan gas global menuntut Petronas membuat perubahan bagi mendepani cabaran masa depan. Tambahnya lagi, ia merupakan proses yang telah lama tertangguh. Di peringkat global, Tengku Muhammad Taufik berkata, margin industri minyak dan gas telah berkurangan kepada 20% daripada 40 hingga 45% sebelum ini. Petronas menjangkakan ia akan terus berkurangan kepada 16 hingga 18%. Syarikat minyak antarabangsa lain mendapat 12 hingga 13%. Tengku Muhammad Taufik berkata, untuk terus menyumbang pada pembangunan negara yang bermaksud melabur dan berkembang, misalnya dalam tenaga hijau, Petronas perlu mempunyai tenaga kerja yang bersesuaian untuk memenuhi permintaan pelanggannya.
Sejak penubuhannya, Petronas telah menyumbang 1.5 trilion ringgit dalam bentuk dividen, cukai jualan negeri, bayaran tunai, duty ekspor dan kumpulan. Kita tahu bahwa Petronas adalah perusahaan besar yang eksistensinya diakui dunia. Bahkan event-event otomotif dunia tidak terlepas dari sponsor Petronas, mulai dari MotoGP, Formula 1, dan event-event olahraga dunia. Bagaimana mungkin perusahaan energi yang besar tersebut sampai mengatakan akan hilang dalam 10 tahun apabila tidak mem-PHK karyawannya? Jika hal tersebut diutarakan, tentunya ada permasalahan yang genting dalam perusahaan besar tersebut. Berdasarkan situs resmi Petronas memiliki 50.000 karyawan. Namun dalam efisiensi, perusahaan belum diketahui berapa banyak karyawan yang akan di-PHK. Muhammad Taufik juga menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Petronas ini bukanlah dampak dari kesepakatan antara Petronas dan Petros. Pada konten sebelumnya telah dibahas terkait Petronas dan Petros yang merupakan perusahaan minyak dan gas milik pemerintah federal Malaysia, sedangkan Petros adalah murni milik negara bagian Sarawak. Waktu saya buka Petros, waktu itu Perdana Menteri Datuk Seri Najib, dia tanya saya, why you want to form Petros? Dia kata, because Petronas top management asking him. Saya kata, is it wrong for me to form a company under Companies Act? Is it wrong? Dia kata, okay. Then kita kerjasama lah. Kan, it's just a company owned by the state to serve people in oil industry, termasuklah Petronas. Jadi, bukan makna Petros nak bersaing dengan Petronas, tidak. Tapi kita memanglah kalau dapat kerja-kerja yang ada minyak dan gas ni, Petros ambil bahagian lah untuk mengambil kira apa yang berlaku dalam industri gas dan minyak berdasarkan kepada apa yang ada dalam perlembagaan. Namun negosiasi antara Petronas dan Petros pada tahun lalu menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan bagi perusahaan Petronas. Karena Sarawak mempunyai cadangan gas sebesar 60% cadangan gas Malaysia. Bisa dibayangkan negara bagian mempunyai 60% cadangan gas. Namun jika pemerataan pembangunan diabaikan oleh pemerintah federal, maka akan berakibat ketidakpuasan rakyat negara bagian Sarawak. Langkah mengurangkan tenaga kerja Petronas kepada saiz yang betul bukan disebabkan perjanjian terbaru syarikat minyak negara itu dengan kerajaan Sarawak dalam soal pengedaran gas, kata Presiden dan CEO Tan Sri Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz. Rundingan antara Petronas dan Petros Sarawak sejak tahun lepas menimbulkan kebimbangan mengenai kesan terhadap Petronas yang merupakan penyumbang utama kepada dana persekutuan dan operasinya di Sarawak yang memegang lebih 60% rizab gas Malaysia. Muhammad Taufik berkata, akan ada margin yang lebih tipis dan cabaran teknikal yang lebih tinggi dalam projek pembangunan minyak dan gas. Malaysia menjangka pengeluaran gas asli dan minyak mentah yang lebih rendah. Disebutkan juga bahwa pengurangan karyawan ini dampak dari penurunan produksi minyak mentah oleh Petronas karena penutupan fasilitas produksi untuk pemeliharaan dan menurunnya permintaan pasar ekspor. Adapun komposisi kontrak bagi hasil yang akan berubah sehingga mengakibatkan laba Petronas menurun, yang saat ini laba mencapai 20% lebih, namun selanjutnya menjadi di bawah 20%. Semoga Pertamina kita tetap jaya, walaupun kalah pamor dengan Petronas Malaysia, namun tetap menjadi pilihan masyarakat. Terima kasih telah menonton. Petronas mempunyai hampir 50.000 pekerja menurut laman webnya. Petronas mengesahkan laporan media dalam maklum balas email kepada Reuters dan berkata bilangan pekerja yang terjejas tidak disebut semasa taklimat itu. Rasional untuk melakukan ini adalah untuk memastikan. Oke teman-teman ya, saya ucapkan selamat kepada Bang Jo ya, sebagai ya mungkin kalau di sini Gubernur Sarawak ya, yang berhasil mengambil alih menguasai gas dan minyak melalui perusahaan mereka Petros Sarawak. Ini sangat rawan sekali buat Malaysia, khususnya buat keuangan Malaysia yang saat ini juga dari segi keuangan sangat tinggi utang mereka ya, sekitar 66% KDNK. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk channel Novistory dan channel narasumber kita. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dukung terus agar kami terus mengkanter narasi-narasi negatif Malaysia terhadap Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.